Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Fartama dengan NIM 220201, Prodi Sistem Informasi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode of Word menggunakan Google Colab. Mulai dari penjelasan teori, contoh video kerja hingga hasil codingannya. Untuk yang pertama, apa sih representative text itu? Dalam dunia natural language processing atau NLP, komputer tidak bisa memahami teks secara langsung. Karena itu kita perlu mengubah teks menjadi bentuk angka agar bisa diolah. Proses mengubah teks menjadi angka disebut dengan representative text. Tujuannya supaya algoritma bisa mengenali olah dari kata-kata, mirip seperti manusia mengenali makna kalimat. Selanjutnya itu contoh nyata dari kegunaan ekspresi teks di dunia kerja. Contohnya penggunaannya banyak sekali. Misalnya di perusahaan e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee, representasi teks digunakan untuk analisis sentimen ulasan pelanggan. Penjelasan metode back of word. Salah satu cara sederhana untuk mempresentasikan teks adalah back of word. Metode ini bekerja dengan cara menghitung frekuensi setiap kata yang muncul dalam suatu teks. Jadi kita mengabaikan urutan kata tetapi memperhatikan seberapa sering kata itu muncul. Misalnya kalimat saya suka belajar. Terus kelebihan dari back of word sendiri adalah metode ini sederhana dan mudah diimplementasikan. Sangat cocok untuk digunakan untuk data teks berukuran kecil atau untuk pemula yang ingin memahami dasar referensi teks. Selain itu hasilnya cepat diproses karena penghitungannya hanya berbasis frekuensi kata. Untuk tadi kan ada kelebihan, nanti kan ada kekurangan. Untuk kekurangan dari back of word-nya sendiri yaitu metode ini juga punya kelemahan. Pertama, tidak bisa mempertimbangkan konteks atau urutan kata. Kedua, jika jumlah kata sangat banyak, hasilnya bisa menghasilkan data berdimensi besar dan boros memori. Misalnya dua kalimat, saya tidak suka dan saya suka, dianggap hampir sama, padahal maknanya bertolak belakang. Adapun untuk tahapan dari back of word, yaitu ada beberapa tahap utama dalam proses back of word. Yang pertama itu kumpulkan teks atau dataset, bersihkan teks seperti menghapus tanda baca dan mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Tokenisasi, yaitu memecah kalimat menjadi kata-kata, hitung frekuensi kata, lalu ubah hasilnya menjadi tabel angka. Selanjutnya di sini saya mempunyai codingan untuk penerapan back of word-nya di Google Colab. Untuk codingannya seperti ini. Penjelasan dari codingan ini sendiri. Untuk yang pertama itu kita impor library. Di sini kan ada kata from screen fitur action text import on vectorizer yang berfungsi untuk mengimpor vectorizer dari library skin fitur. Untuk convertorizer sendiri adalah alat untuk mengubah kumpulan teks menjadi metrik angka berdasarkan jumlah kemunculan katanya sendiri. Untuk yang kedua ini berupa kita akan membuat teks atau kalimat seperti ini. Kita membuat kalimat saya sangat suka belajar AI. Saya belajar NLP udah semester 7. AI dan NLP sangat menarik bagi saya. Selanjutnya kita membuat objek conservatory. Membuat objek conservatory tanpa parameter tambahan. Secara garis besarnya untuk conservatory sendiri berfungsi untuk mengubah teks menjadi huruf kecil, memisahkan kata berdasarkan spasi, menghapus tanda baca, menganggap setiap kata untuk unik sebagai fitur atau fitur.
Selanjutnya kita akan mengubah teks menjadi representasi bow. X sama dengan factory fit transform text. X sama dengan factory fit transform text merupakan memiliki dua fungsi. Untuk ini ya, fit transfer memiliki dua fungsi. Untuk fungsi yang pertama fit sendiri ini ya. Untuk fit sendiri memiliki fungsi mempelajari semua kata unik dari seluruh teks. Untuk transformnya memiliki fungsi untuk mengubah setiap kalimat menjadi vektor angka berdasarkan jumlah kemunculan kata. Hasilnya disimpan dalam X. Hasilnya disimpan di sini berupa matrix pair atau hemat memorinya. Yang kelima yaitu menampilkan hasil. Untuk menampilkan hasil get factory names out, itu untuk menampilkan daftar kata unik yang digunakan sebagai kolom fitur. Sedangkan untuk kata story berfungsi untuk mengubah matrix pairs menjadi array 2D biasa agar bisa dibaca manusia. Seperti contohnya kata uniknya seperti atas ini ya. Kata uniknya saya sangat suka belajar AI. Di sini memiliki kata unik AI bagi belajar dan menarik NLP pada sangat semester saya suka 7. Untuk contoh kalimatnya itu selanjutnya yang keenam yaitu format output bersih. Untuk format output bersihnya itu penjelasannya untuk mari output perfector formatnya enumerate storage tab 1 merupakan untuk melakukan looping tiap baris matriks sekaligus memberikan nomor urut teks dari nomor urut 1, 2 sampai 3 atau seterusnya dimulai dari angka 1. Selanjutnya itu vektor sendiri berisi daftar angka yang mempresentasikan kata dalam kalimat ke 1. Selanjutnya yaitu integer x for x in vector memiliki fungsi untuk mengonversi setiap elemen dari NLP inter 64 menjadi inter biasa agar output rapi. Terus printf text i vector list berfungsi untuk menampilkan hasil akhir dengan format yang tersusun atau format yang rapi. Selanjutnya akan kita run. Kita tunggu beberapa saat. Jika sudah muncul seperti ini, maka codingannya berhasil. Di sini akan muncul fitur kata unik untuk kata-kata yang unik seperti AI bagi belajar dan menarik NLP pada saat saya semester suka 7. Inilah beberapa kata unik dari kalimat di atas. Untuk penjelasannya dari teks 1. Untuk dari teks 1 kan ini kalimatnya saya suka belajar AI.
Dari teks itu akan dipersepsikan menjadi referensi back of nya dalam bentuk metrik 10100011111 memiliki arti AI muncul satu kali, bagi muncul 0 kali, belajar satu kali, dan 0 menarik 0, NLP 0, pada 0 sangat 1, saya 1, semester 0, saya 0, suka 1, dan 7 0. Selanjutnya dari tag kedua, yaitu ini saya belajar NLP pada semester 7 yang memiliki arti AI tidak muncul, bagi tidak muncul, belajar satu kali, dan tidak muncul, menarik tidak muncul, NLP satu kali, pada satu kali, sangat tidak muncul, saya satu kali, semester satu kali, suka satu kali, 0 tidak muncul, 7 satu kali. Selanjutnya yaitu untuk teks ketiga. Teks ketiga memiliki tag yang berupa AI dan NLP sangat menarik bagi saya. Untuk teksnya, AI muncul satu kali, terus bagi satu kali, belajar 0 dan satu kali, menarik satu kali, NLP satu kali, pada 0, sangat 1, saya 1, semester 0, suka 0, 7 0. Seperti ini. Ya. Untuk optit akhirnya per kalimatnya dari teks 1 seperti di atas. Bagian yang output per kalimat ini hanya menampilkan ulang bagian bow dengan label ini untuk teks 1, ini teks 2, dan ini untuk teks 3. Untuk penjelasnya, fitur kata unik merupakan kumpulan semua kata yang muncul minimal satu kali di seluruh teks, seperti AI, bagi, belajar, dan menarik, NLP pada sangat, saya, semester, suka, 7. Ini muncul satu kali dari semua atau seluruh teks. Sedangkan metric bow ini, metric bow representasi B of word atau bow, itu representasi angka 0/1 yang menunjukkan kemunculan kata di tiap teks. Untuk output per kalimat merupakan versi mudah dibaca dari metric bow atau versi mudah dibacanya dari versi ini. Makna utamanya, back of word tidak memperhatikan urutan kata, tapi hanya frekuensi atau keberadaan kata. Itulah mengapa metode ini sering digunakan sebagai dasar dari analisis teks sebelum melangkah ke model yang lebih kompleks seperti TF, AD, Word, Fast, atau Transformer. Sekian penjelasan dari saya tentang back of word. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.